Puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu kasih yang luar biasa kita rasakan di dalam hidup kita. Saya terus mempercayai Tuhan membuat kita mengalami pemulihan. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Setiap kita yang bertobat hari-hari ini perlu pertobatan setiap waktu. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan renungan harian Kristen seri yang selanjutnya. Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Biar kasih Tuhan membebat hatiku. Di dalam kasih Tuhan kita merasa teguh, di dalam kasih Tuhan kita merasa kuat, di dalam kasih Tuhan kita merasa mampu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan akan lewatkan semuanya dan kami tampil lebih daripada pemenang karena kasih Kristus mengalir dalam hidup kami. Terus Tuhan, hancurkan segala kesombongan kami, kedagingan kami yang mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-1. Adapun 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ya. Sudah ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, disampaikan anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sungguhnya mereka akan menjodohkan hatimu pada allah-allah lain mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang kisah cinta yang dialami oleh Salomo, Raja Salomo. Jadi, apakah Raja Salomo menyenangkan hati Tuhan? Enggak. Raja Salomo tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini buat kita semua, anak remaja, anak pemuda yang belum menikah, mau pacaran untuk ke jenjang selanjutnya menikah, atau kepada para duda, janda yang kata firman Tuhan, ketika engkau sudah ditinggal meninggal, engkau boleh menikah atau suatu janda dan duda dalam kasus-kasus tertentu, mau menikah kembali. Lihat, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Kita belajar dari kisah Salomo. Salomo melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mencintai perempuan asing. Kita kunci kata perempuan asing. Loh Pak, perempuan asing kan enggak apa-apa Pak. Perempuan asing boleh, tapi ini dalam arti teologi. Maksud firman Tuhan ini disampaikan seperti ini. Perempuan-perempuan yang tidak satu frekuensi, satu agama. Loh, berarti tidak boleh Pak? Seharusnya tidak boleh. Lalu bagaimana kalau jodoh saya, Pak Pendeta, kalau jodoh saya itu dari agama lain? Iya bisa, tapi saya jelaskan ini ya. Saya jelaskan ini dulu. Kalau resiko perempuan-perempuan asing ya, atau beda agama. Yang pertama, kita buka dalam 2 Kejadian pasal yang kedua. Nah, Kejadian pasal kedua ayat yang ke-18 ini, yang belum menikah ini
Ini kunci ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak remaja, pemuda. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Beda agama. Ya, yang tadi kata perempuan asing itu sama dengan beda agama. Kejadian 2 ayat yang 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Itu maksudnya istri ya, atau suami yang sepadan dengan dia. Kunci kata sepadan. Sepadan itu artinya banyak. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua di sini. Ini sepadan ya, berbicara mengenai sepadan. Harus, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Filipi 2 ayat 2 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau kita beda agama, beda frekuensi dengan kita, beda kerohanian kita akan sulit untuk sehati sepikir. Kenapa? Kedewasaan rohaniannya itu cenderung kita ngemong. Dia itu seperti anak-anak rohani yang baru mengerti Tuhan. Belum matang, secara pemikirannya juga belum matang karena beda frekuensinya. Jadi kita harus benar-benar ngemong seperti anak-anak kecil gitu ya. Seperti anak kecil, pengambilan keputusannya itu juga banyak hal yang dikatakan tidak matang. Tidak matang sesuai dengan firman Tuhan maksudnya ya. Contoh dalam pengambilan keputusan yang sepadan aja, ini kita bicara sepadan, yang sepadan aja kita itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kadang-kadang masih ada muncul ketika kita sudah dilawat Roh Kudus, sudah dibaptis, masih kadang-kadang muncul kerja larut malam, terus kemudian deadlock, buntu di dalam pekerjaan, sepaneng, pikirannya tegang, di rumah mandi terus kemudian diem aja, masuk kamar diem, itu sepaneng. Ini sudah bertobat loh, kayak gitu. Kemudian sang istri juga begitu, pulang dari pekerjaan ada deadlock juga di pekerjaan, mandi terus kemudian masuk kamar juga sepaneng. Kemudian sang istri merasa, loh kok aku dicuekin ya. Kemudian dia tanya. Sang suami tidak pengen ngomong, dia lagi mikirkan kerjaan. Terus kemudian akhirnya, kenapa kamu kok diemin aku sih, aku salah apa? Nah, yang istri sepaneng sudah di pekerjaan, dibawa ke rumah. Yang suami merasa seperti seakan-akan dia ini diganggu prosesnya, proses dia berpikir. Nggak boleh loh ya sebenarnya membawa masalah pekerjaan dalam keluarga itu. Tapi kadang-kadang bisa seperti itu, 1 kali 2 kali. Akhirnya aku lo nggak diemin kamu, diem kamu, nah, seperti itu. Ini yang dalam proses mengenal sudah sama-sama dalam Tuhan, sudah sepadan. Itu aja masih ada bumbu-bumbu percik-percik gitu. Belum lagi karakter. Dia suka ada nada-nada tinggi, ada nada-nada. Padahal nanti cuman bedanya orang yang sepadan saling mengerti, suatu saat
marahnya tidak akan lama-lama karena ngerti firman Tuhan dengan detail. Firman Tuhan tidak boleh sampai marah sampai larut malam. Kenapa? Nanti diojo-ojoi iblis, tambah semakin dibuat semakin runyam. Agak banyak sekarang ya saya menjumpai orang-orang yang memaksakan pernikahan padahal tidak sepadan. Bahaya sekali. Nanti nggak ketemu sehati sepikir. Karena beda doktrinnya, beda segala macam, beda filosofi hidupnya, beda. Yang satu harus mendahulukan Tuhan, yang satu bilang apa sih Tuhan itu? Nah, nggak sehati sepikir kan ya. Yang satu ini wajib ibadah, yang sudah Kristen ini wajib ibadah. Yang satu bilang enggak wajib ibadah, kerja aja lebih baik. Nah, ini kan prinsip-prinsip yang berbeda, akhirnya tidak sehati sepikir lah. Akhirnya kita itu ngomong seperti anak kecil, ya wis apa, diingatkan terus, ayo pak berangkat ibadah, ayo ma berangkat ibadah, seperti itu, ngomong terus prinsip anak ke anak, kita harus jadi teladan suami dan istri yang sudah percaya kepada Tuhan, akhirnya ngomong kepada sang suami atau sang istri, seperti itu. Jadi ini banyak kita itu korban, istilahnya apa ya, banyak kita waktu-waktu kita bergumul. Nah, itu waktu-waktu kita itu bergumul lebih lama untuk mencocokkan. Jadi bukan hanya karakter aja. Kalau biasanya itu cuman hanya karakter. Contoh Pepsodent itu mencet atas, mencet bawah. Jadi perkara-perkara yang sepele kalau sepadan itu, tidak sampai perkara-perkara filosofi. Kalau ini kan sudah menyangkut filosofi kehidupan. Yang satu suka bekerja, filosofinya ibadah tidak penting. Yang satu sudah punya kedewasaan rohani, ibadah itu penting. Jadi harus ngajari pasangannya seperti itu. Nah, terus sehati sepikir. Kadang-kadang enggak sehati sepikir kalau orang yang enggak dalam Tuhan. Makanya Tuhan itu melarang. Seandainya pun kita memaksa untuk beda agama, ya kita harus mengusahakan supaya ngomong itu tadi harus menimang-nimang, ya harus menggendong keluarga tersebut. Seperti kita punya anak bayi rohani. Contoh kayak saya gini ini ya. Saya gini, saya enggak penting ya masalahnya. Saya lebih penting yang prinsip, apa tujuan kita mau melangkah kemana, pernikahan ini mau dibawa kemana, anaknya mau dibawa kemana. Ya seperti itu. Tapi kalau seumpamanya enggak sehati sepikir, jangan kan ngomong tujuan, ngomong masalah hal-hal sepele itu jadi masalah loh. Nggak nyiapin kopi, nggak nyiapin teh pagi-pagi. Saya itu nggak disiapkan kopi, nggak disiapkan teh biasa, nggak masalah. Kalau bagi orang yang nggak sepadan itu jadi masalah loh. Padahal kita suami sudah dikasih makan, minumnya air putih aja udah sangat amat bersyukur bagi saya. Ada orang itu sampai disediain teh tehnya itu harus teh merek khusus, terus kemudian energen, kemudian susu, harus kopi, terus kemudian camilan, terus kemudian ada macam-macamnya. Astaga, belum istri itu berat loh tugasnya, belum merawat anak dan lain sebagainya loh. Kayak gitu gimana? Nah itu kan jadi jadian kita itu mengulur-ngulur waktu untuk mengurusi sehati sepikir tadi.
satu kasih. Nah, kadang-kadang yang dalam Tuhan itu suka dendam. Satu jiwa, kadang-kadang yang dalam Tuhan itu tidak satu tubuh. Satu punyaku, punyamu. Gajiku, gajimu. Nah, kayak gini kan sulit. Sehingga untuk satu tujuan sulit prinsipnya. Rumah tangga dibilang yang satu itu sudah terbiasa, yang satu ini sudah terbiasa memberi kepada Tuhan, yang satu ya janganlah, kita butuh kok, masih belajar mengenai sukarela, ya kan ngemong jadinya ya, harus gendong dia, harus ngarahkan dia pelan-pelan dari anak rohani, dewasa, anak rohani, remaja rohani, sampai dewasa rohani selevel dengan kita, baru dikatakan sepadan kan. Nah, inilah makanya Salomo ditegur Tuhan karena hal ini, tidak sepadan. Waktu kita itu lebih lama buat ngurusi. Harusnya kita sudah sampai kepada tujuan. Pah, mah, harusnya kita itu sudah Pah, mah, kita punya tujuan apa? Gini, impian kita apa? Kita nyenangkan orang tua yuk. Yuk kita bangun bisnis ini yuk. Yuk kita bangun anak-anak yang seperti ini yuk. Kita arahkan yang ini. Itu sudah seperti itu. Langkahnya lebih jauh daripada ini. Tapi ketika kita beda agama, aduh masih ngurusi gini-gini. Hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, terus kemudian dijadikan besar, itu harus kita kecilkan, harus prosesnya lebih panjang. Oke, nanti lebih dalam lagi, karena ini berbicara mengenai konseling lebih dalam lagi. Jadi diusahakan anak remaja pemuda punya jodoh yang sepadan, yang satu frekuensi. Loh, ada juga, ini saya sedikit bahas ya, di dalam gereja itu juga masih ada yang masih anak-anak rohani. Nah, ini juga parah. Jangan pikir dia pengerja gereja, dia pikir dia sudah naik mimbar, jangan pikir dia sudah pelayan Tuhan, itu sudah dewasa rohani. Enggak. Dewasa rohani itu mengenai dia melakukan firman Tuhan. Sejauh mana dia melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang duduk di gereja tapi sibuk ngomongin hamba Tuhan. Itu enggak dewasa rohani. Enggak. Bagi saya itu bocil rohani, bocah cilik, bocah kecil rohani. Dipakai pelayanan ya karena dia punya skill. Tetapi apakah dia itu dewasa rohani? Enggak. Dewasa rohani itu bukan berbicara mengenai, dewasa rohani itu berbicara mengenai sejauh mana dia melakukan firman. Nah, sudahkah dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Sudah sampai di mana dia? Pelayan itu berbicara mengenai kita melayani Tuhan. Apakah sempurna dia? Enggak. Terus belajar untuk sempurna. Sejauh mana dia sempurna? Ya sejauh mana dia melakukan firman Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Jadi harus tetap tanya Tuhan. Jangan sampai kita tidak tanya Tuhan. Bolehkah enggak seagama? Boleh. Tapi Anda akan cenderung sulit. Proses-prosesnya lebih sulit. Dan Anda harus banyak bersabar. Banyak sabar, banyak hati yang tersakiti. Karena beda prinsip itu loh. Maksudnya itu saya itu beda filosofi, beda prinsip, beda pikiran. Nah, kalau anak Tuhan kan sudah dewasa rohani, sudah melakukan, sudah ngerti tentang hal kasih,
mengenai sukacita, gak gampang murung. Kalau belum dalam Tuhan kan kasihnya sedikit, bahkan lebih banyak pelit, mementingkan diri sendiri, terus tidak sukacita, mudah cemberut dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya Tuhan terus memberkati hidup kita. Supaya kehidupan kita tidak semakin sulit, pilihlah yang sepadan, yang dalam Tuhan. Terus berdoa mengenai jodoh kita. Siapa jodoh kita, terus berdoa. Ditimbang-timbang apakah dia itu sudah cinta Tuhan apa belum ya. Perjalanan pacaran itu akan membuat kita keliru loh ya bagi orang dunia. Nah ini makanya ini juga saya banyak sekali pembahasannya. Kalau orang nggak kenal, kalau masih baru ikut Tuhan, ikut kita, itu ada contoh agama tertentu ataupun ateisme, atau orang ateisme tidak kenal Tuhan. Hubungan sebelum pernikahan itu biasa bagi mereka. Lah, apa kalau dapat kita kan kasihan kita ya. Jadinya dia sudah mencelok kemana-mana ya istilahnya seperti itu, sudah sering mengencani wanita dan lain sebagainya, sering mengencani pria dan lain sebagainya. Nah ini kan juga sedih kita ya. Tapi bagi kita prinsipnya pacaran itu bukan merasakan nikmatnya wanita, merasakan nikmatnya pria. Enggak. Bagi kita pacaran itu beda prinsip. Ini berbicara mengenai sehati sepikir tadi. Pikirannya itu beda. Kalau kita dewasa rohani itu pacaran, is real pacaran. Pacaran mengenal karakternya. Seks itu masalah yang nanti ketika di pernikahan. Belajar seks di pernikahan. Tetapi belajar mengenal kepribadian. Nah, makanya kita berdoa, Tuhan apakah ini jodohku? Nanti kita pacaran itu kita akan kenal. Makan soto bareng, kita akan ngerti dia itu sopan apa kasar. Nah kita kan tahu sejauh mana dia melakukan firman Tuhan. Dia itu tipe seperti apa. Kita akan cenderung pacaran itu kita akan menilai dia apakah dia menjadi cocok, menjadi sesuai dengan tulang rusuk kita. Kalau kita itu sudah dewasa, apakah dia juga bisa menjadi imam buat kita? Kalau kita yang suami, apakah dia bisa menjadi penolong? Karena penolong itu berat. Dia harus jadi pendoa di dalam. Kalau kita sudah laki-laki yang dewasa, kita butuh pendoa perempuan. Seringkali orang yang beda agama, dia tidak bisa jadi pendoa. Maka malah jadi perongrong. Ikut Tuhan Yesus, uripmu melarat. Uripmu ikut Tuhan Yesus. Kayak ngene. Apa sih doa-doa? Kadang-kadang seringkali dikatai kita karena tidak sepadan. Seperti itu ya. Prinsip pacarannya coba. Saya akan berbicara mengenai banyak hal nanti. Ini misalnya berbicara mengenai konselingnya. Tuhan berkati kita semuanya. God bless you all. God bless you all. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau terus buat kami bertobat, buat kami takut akan Tuhan, supaya kami terus menerima janji-janji Tuhan. Kemudahan demi kemudahan, hidup penuh dengan kebahagiaan, hidup penuh dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberkati kita semuanya, GBI Jemaat Balongrawe, gereja-gereja lain, ataupun semua pendengar setia yang berada di luar negeri. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all.